Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Kembali lagi dengan saya Zafira. Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih kita bisa menyelamatkan bumi dengan mengurangi emisi. Tentunya saya nggak akan sendirian karena saya telah ditemani oleh Profesor Dr. Hardinsyah MS. Beliau ini adalah guru besar dari FEMA IPB University dan juga Ketua Umum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia dan juga Ketua Umum dari Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Prof di Lini Podcast. Iya. Prof. Hardin apa kabar Prof? Kabar baik. Zafira gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Prof. Hardin sedang sibuk apa nih Prof belakangan ini? Semesteran udah mulai lagi ya. Iya. Dan sekarang kan offline. Jadi kalau dulu online ya bisa hemat waktu perjalanan ya. Sekarang mau tidak mau ke kampus. Iya nih Prof. Terus juga sekarang ini kan sedang marak-maraknya nih Prof isu-isu tentang perubahan iklim, terus juga ada pemanasan global. Nah, salah satu penyebabnya itu kan dari adanya emisi Prof. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh lagi nih Prof, sebenarnya emisi itu apa sih Prof? Ya, emisi itu gas atau partikel halus yang dapat mengganggu lingkungan, merusak lingkungan, bahkan kesehatan yang berada di udara ya, bisa dikeluarkan ke udara atau muncul di udara. Ya, sumber-sumbernya sih banyak ya. Bisa dari industri, bisa dari kegiatan pertanian, pengelolaan lahan, bisa dari transportasi, bisa dari aktivitas radiasi, ya, dan lainnya. Tapi sebagian besar ya industri dan kegiatan aktivitas pengelolaan lahan dan pertanian. Itu kurang lebih ya separuhnya lah ya. Kalau dari pertanian itu sekitar seperempatnya, dari industri juga sekitar seperempatnya. Industri yang menggunakan energi, baik itu terutama energi fosil ya. Berarti batu bara gitu. Berarti tidak bahan bakar biasa, bakar premium semuanya. Dan lain sebagainya, solar juga kan itu kan yang dari fosil, yang tidak bisa di renewable ya. Iya, berarti tadi hampir seluruh industri. Nah, apakah industri pangan ini juga termasuk nih Prof sebagai kontribusi? Iya, selagi menggunakan tadi energi fosil ya, tapi kan penggunaan energi di industri pangan mungkin nggak sebesar industri manufaktur seperti semen ya. Industri semen, misalnya dari industri apalagi peleburan besi, baja, akan lebih banyak lagi. Jadi tergantung penggunaan energinya kan, volume dan intensitas penggunaan energinya. Berarti kalau misalnya seperti itu Prof, berarti kan dari segi produksi pangan masih tetap menghasilkan emisi nih Prof. Nah, kira-kira ada nggak sih Prof pangan yang rendah emisi gitu Prof dibandingkan yang biasanya gitu? Ya, ada. Jadi pangan-pangan yang tidak intensif dilakukan budidayanya, dan juga tidak intensif menggunakan energi dan air, karena ketika menggunakan air itu kan ada energi untuk memompa, mengalirkan air tadi ya. Nah, karena itu memang sektor peternakan, termasuk peternakan sapi itu kan dianggap lebih banyak ya menghasilkan emisi dibanding di sektor misalnya hortikultur, tanaman pangan nabati gitu ya. Berarti tadi Prof Karin juga sempat menyinggung kalau di peternakan itu lebih tinggi daripada nabati. Nah, berarti apakah dengan begitu itu Ya, tergantung tadi intensitas budidayanya ya. Ini kan ketika dia dilakukan budidaya yang secara intensif menggunakan banyak energi dan ya intinya menggunakan banyak energi, baik itu energi dalam arti untuk pakannya, energi untuk pemeliharaannya, untuk airnya, dan dari kotoran yang mungkin juga menghasilkan emisi gitu. Tapi apakah bisa dikatakan kalau nabati itu lebih baik daripada hewani, Prof? Seperti itu. Nggak bisa kita simpulkan begitu saja. Begitu ketika nabati juga intensif dilakukan, ya pasti dia juga dibanding nabati yang lain akan lebih tinggi emisinya. Tapi overall secara umum memang hewani dalam arti tadi ternak itu jauh lebih tinggi ya emisi yang dihasilkan dibanding dengan menggunakan pangan nabati secara umum. Iya Prof, karena saya lihat juga ternyata beras itu lebih tinggi daripada peternakan ya Prof.
Iya, makanya jadi tergantung begitu kita intensif, itu kan misalnya nanam padi 3 kali 1 tahun ya. Iya. Ya beda dengan misalnya ketika kita buah misalnya ya. Katakan buah alpukat yang nggak terlalu intens menggunakan air, energi misalnya. Atau sayur mayur yang hanya 2 bulan sudah panen dengan less air misalnya penggunaannya atau juga penggunaan input produksi. Jadi tergantung juga proses berapa. Terus kalau misalnya itu ada Intinya penggunaan energinya. energi dan emisi yang dihasilkan tadi itu fungsi dari penggunaan energi dalam arti totalitas ya, termasuk pupuk yang digunakan, air yang digunakan, tenaga ya baik electricity maupun menggunakan Terus juga untuk transportasi solar juga. ya, iya dan transportasi ya. Nah, kemudian ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai konsumen untuk membantu gitu mengurangi adanya emisi dari Iya. pangan yang kita konsumsi? Ya harusnya memang karena itu ulah manusia, sebenarnya juga manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya ya. Bagaimana kita menggunakan energi-energi yang terbarukan, menggunakan energi yang digerakkan oleh air, turbin misalnya, energi yang dihasilkan oleh matahari, energi yang digerakkan oleh gelombang laut, energi yang digerakkan oleh yang ditimbulkan dari gerakan angin misalnya ya, di samping energi matahari yang sebenarnya tak pernah habis ya. Upaya manusia tentunya bagaimana menggunakan sumber-sumber energi matahari, air maupun angin tadi bisa lebih diperbanyak gitu ya. Karena mengandalkan energi fosil pasti menghasilkan emisi akan lebih banyak, terutama karbon dioksidanya ya. Nah, kalau tadi kan dari sisi produksinya nih Prof, kalau kita sebagai konsumennya gitu Prof, ada nggak yang perlu kita lakukan? Iya, artinya sebagai konsumen ketika kita menggunakan intinya hidup hemat ya. Kalau biasanya beli pakaian 5 set 1 tahun, kalau bisa 3 set, 3 setel ya. Kenapa harus 5 set gitu? Kenapa harus 10 set? Itu kan artinya semakin banyak kita mengkonsumsi barang makanan non makanan, itu kan berarti semakin merangsang industri untuk memproduksi terus kan. Jadi intinya ya pertama hidup hemat, hidup sederhana. Bahwa nanti di sana ada lagi pakaian-pakaian yang dari industri yang emisinya lebih tinggi dibanding pakaian yang lain misalnya ya. Katakanlah misalnya kalau kita bicara makanan ya, makanan yang diolah dengan akan ada istilahnya ultra processed food ya. Oh iya. Yang sangat panjang banget. Iya, proses pengolahannya itu kan berarti menggunakan rantai proses dan juga energi yang lebih banyak misalnya. Nah, begitu juga misalnya bagaimana kita berhemat di rumah ya. Kalau memang kita sekali masak bisa untuk 2 kali makan, kenapa harus 3 kali masak, 2 kali masak gitu ya. Oh, iya. Artinya kalau kita masak siang hari bisa sekaligus untuk sore hari. Kan setiap kali masak kan kita nyalain kompor gas, entah itu dari gas, entah itu dari listrik, entah itu dari minyak tanah ya. Nggak tahu masih ada nggak minyak tanah sekarang ya. Itu kan berarti semakin nggak hemat kan, semakin pemborosan. Begitu juga kalau yang kita perlukan itu sebenarnya hanya setengah kilogram lauk pauk 1 hari 5 orang. Kenapa harus 1 kilo gitu kan? Ya. Jadinya bakal belum lagi jadi makanan sisa kan. Jadi upaya-upaya itu sebenarnya baik dari hulu sampai ke hilir. Di hulu dalam arti rantai pangan tadi kan ya. Gimana kalau setelah panen nggak banyak yang terbuang, nggak banyak yang tercecer, nggak banyak yang rusak. Ini kan fungsi teknologi dan fungsi perilaku ya. Tercecer terbuang itu bisa jadi karena karungnya nggak baik, cara pengangkutan transportasinya nggak baik, dilempar-lemparin aja misalnya gitu. Tapi kalau karungnya baik, kemasannya baik, kemudian dia ditransport dengan kalau memerlukan suhu tertentu perlu memang dikendalikan, atau cara panennya tadi, panennya harusnya usia sekian sehingga dia tingkat kekeringannya sekian, awet di jalan misalnya. Tapi sebenarnya petani udah tahu ya dalam arti cara memanen, tapi ketika bagaimana supaya ini tidak banyak loss atau hilang, rusak. Nah itu harusnya bisa ditekan, fungsi dari perilaku dan teknologi.
perilaku manusianya dan manusia menggunakan teknologi itu. Dan teknologi fungsi dari inovasi ya. Ada nggak inovasi untuk melakukan upaya-upaya supaya menekan loss kehilangan tadi. Terus di perjalanan bisa jadi di restoran ya. Sebelum kita belanja. Jadi kalau restorannya cara penyimpanan pangannya nggak baik, cepat rusak jadinya. Banyak kerusakan. Dia duga konsumen banyak, taunya enggak gitu kan ya. Akhirnya dibuang lagi. Ya, begitu juga misalnya di rumah sakit, di hotel ya. Kita sering melihat ya kalau lagi makan bareng-bareng di hotel ada aja ya yang menyisakan sepertiga piring, seperempat piring, pesta-pesta perkawinan ya. Kadang-kadang diambil banyak, kemudian taunya menurut dia nggak enak tuh disisain gitu kan. Kenapa nggak dicoba dulu dikit, kalau enak baru gitu tambah, ya. Ditambah. Jadi itu kan perilaku. Ngambil banyak harapannya ini wow gitu ya. Taunya loh kok nggak selera, nggak sesuai dengan yang dipandang gitu rasanya. Akhirnya makanan sisa. Ya, jadi entah itu dalam arti pendekatan pengelolaan di hotel, pengelolaan di rumah sakit juga. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa orang yang sakit ini nafsu makannya seperti ini, jadi porsinya bisa dikurangi. Ya, porsinya meskipun mungkin ada tujuan-tujuan gizi ya, dimotivasi dulu gitu ya. Tapi ini juga jadi sumber-sumber waste namanya kan. Ya, saya kira lebih banyak sumber waste tadi di skala makanan massal ya. Seperti pesta perkawinan, restoran, hotel, rumah sakit. Kalau di rumah tangga pasti mereka juga nggak mau rugi ya. Iya, perlu mengirit. Tapi tetap ya karena perilaku kadang-kadang merasa mampu, ntar beli lagi aja udah dibuang. Nah ini jadi waste-nya jadi banyak kan. Sampai 1/5 sampai 1/3 ya total loss dan waste itu ya. Bayangin ya kalau misalnya kita butuh pangan tadi katakan se-Indonesia 50 juta ton. Kalau 1/5-nya itu kan 2 juta ton rusak hilang gitu kan. Sayang banget ya Prof, padahal bisa digunakan untuk ngasih makan orang lain gitu. Nah kalau di rumah tangga biasanya kan mungkin juga di saya nggak tahu ya kalau di makanan massal. Nasi hari ini nggak habis bisa jadi nasi goreng untuk sorenya ya. Iya, atau malamnya nggak habis besok bisa untuk nasi goreng kan ya. Tapi kalau tadi sayur itu kan sulit ya. Iya, kalau dia udah bersantan dan lain sebagainya. Kalau daging masih bisa didinginin, diangetin lagi. Ya. Jadi sebenarnya memang harus kesadaran dari kitanya juga ya Prof. Terus juga. Ya, sisi kesadaran itu dasar dari perilaku kan. Intinya kan tadi perilaku dan teknologi. Ya, dasar dari perilaku, dari kesadaran, pengetahuan, sikap. Dasar dari teknologi, inovasi, dan juga perilaku untuk menggunakan teknologi tadi kan. Iya, kalau ada teknologi nggak mau dipakai juga susah ya Prof. Betul. Atau teknologinya mahal ya. Iya bisa juga. Mendingan ini jadi rusak katanya, ini kan repot juga. Jadi memang harus kerjasama dari kita semua gitu ya Prof. Yeah. Baik, terima kasih banyak Prof untuk topik kali ini, seru banget ya, Prof. Kayaknya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Prof tentang tema ini.